Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 44. Allah itu liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Apa saja yang ditentukan oleh Allah itu biasanya pasti terjadi. Kalau sudah begitu, wa ilallahi turja'ul umur, kita kembalikan kepada Allah. Tugas kita berdoa dan berusaha. Jadi waktu itu orang Islam menganggap jumlah orang kafir itu sedikit menurut penglihatannya. Demikian juga sebaliknya, orang kafir menganggap jumlah umat Islam itu sedikit. Tujuannya apa? Supaya mereka berani untuk berhadapan-hadapan. Andai saja waktu itu umat Islam sadar bahwa jumlahnya orang kafir itu sangat banyak, khawatir ada perasaan takut. Karena apa? Karena Allah ingin memberikan pelajaran bahwa meskipun umat Islam tidak terlalu banyak, sudah waktunya untuk berhadapan-hadapan karena semangatnya, kekuatannya, fisiknya, imannya, persiapannya, segala macam sudah dianggap udah waktunya. Begitulah Allah kalau punya rencana. Qala Ibnu Mas'ud, qultu li insanin kana bijanibi yauma badrin atarahum sab'ina. Faqalahum nahwal mi'ah. Ketika ditanya, bagaimana berapa jumlahnya kira-kira orang kafir waktu itu? Ya sekitar 100 lah. Fa'asarna rajulan faqulna kam kuntum faqala kunna alfan. Padahal aslinya itu 1000. Kelihatannya seperti 100. Wa yuqallilukum fi a'yunihim. Jadi wa idh yurikumuhum idzil taqaitum fi a'yunikum qalila wa yuqallilukum fi a'yunihim. Jadi begitu juga. Kana wa yuqallilukum fi a'yunihim kana hadza fi ibtida'il qital. Hatta qala Abu Jahal fi dzalikal yaum. Sebaliknya kata Abu Jahal, itu umat Islam jumlahnya secomot. Innamahum aklatu jazur. Secomot makanan onta. Jadi diremehkan. Khuduhum ahdan warbutuhum bil hibal. Udah tangkap aja, ikat pakai tali. Umat Islam suruh tangkap semua, ikat pakai tali katanya. Falamma akhadhu fil qital, begitu terjadi betul pertempuran mulai adzubal muslimun fi ayunihim. Maka orang musyrik baru tahu kekuatan umat Islam maksimal. Fakasaru kama qala yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Itu seperti yang diabadikan di dalam Ali Imran 13. Jadi kalau Allah sudah menghendaki begitulah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kita sedang dalam keadaan darurat genting, jangan pernah kita lepas dari doa. Idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullah.
Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sama dengan doanya ketika Talut menghadapi Jalut. Seperti diabadikan di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 250. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, afrigh 'alaina sabra. Berikan kami kesabaran yang sebanyak-banyaknya. Afrigh itu dituang. Wasabit aqdamana, mudah-mudahan kaki kami kokoh, tidak lari ketika menghadapi musuh. Maksudnya bantu berikan kemenangan. Wansurna alal qaumil kafirin, bantulah kami menghadapi serangan dari buzer-buzer orang-orang kafir. Itu Al-Baqarah 250. Jadi dalam keadaan apapun kita tidak diperbolehkan tidak berzikir. Andai saja kita boleh istirahat tidak berzikir, maka orang pertama yang boleh istirahat tidak berzikir itu Nabi Zakaria. Karena ketika Nabi Zakaria istrinya hamil, Allah menyampaikan, Allah tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Jadi kamu itu eh, jangan banyak berbicara dengan masyarakat, eh, tahan tentang pembicaraan, satu. Keduanya, bicara yang penting-penting saja, kalau enggak ya melalui isyarah, ramza. Tapi kalau berzikir harus tetap berzikir. Wadhkur rabbaka katsira. Ali Imran 41. Jadi dalam keadaan apapun zikir itu tidak boleh ditinggalkan. Apalagi seperti sekarang, orang baik karena kiriman dari WhatsApp kita, baik atau tidak baik. Jadi lebih baik kita tahan tangan kita supaya kita tidak mudah berkomen atau nge-share segala macam menanggapi apalah. Jadi lebih baik kita berhati-hati. Wal azhar annahu dzikrul lisan al muwafiqu lil janan qala Muhammad ibnu Ka'b al-Quradi law rukhisa li ahadin fi tarki dzikri la rukhisa li Zakaria yaqulu Allah azza wa jal alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza wa dzkur rabbaka katsira. Ali Imran 41. Wala rukhisa lirrajul yakunu fil harbi yaqulu Allah azza wa jal idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira. Di dalam Al-Anfal ayat 45, andai saja berzikir itu boleh ditinggalkan sejenak karena repot, pasti dalam keadaan perang kita boleh tidak berzikir. Padahal justru dalam keadaan perang itulah jangan pernah kita lepas dari zikir. Artinya zikir dalam keadaan apapun tidak boleh dilepas. Wa qala Qatadah, iftaradallahu jalla wa azza dzikruhu ala ibadihi ashwala ma yakunu inda darab bisuyuf. Termasuk mohon maaf ya, di kamar mandi itu memang kita tidak boleh dengan lisan kita lalu kita mengucapkan zikir, tapi hati kita tidak boleh lepas dari zikir. Karena manusia sebentar pun tidak boleh pernah lepas dari zikir. Hatinya berzikir, lisannya diam kalau ke kamar mandi. Itu maksudnya. Wa hukmu hadza dzikri ay yakuna khafiyan li'anna raf'a as-sauti fi mawatinil qital radi'un makruhun idza kana dzakir wahida. Apalagi kalau cuma sendirian. Kalau perang itu tidak boleh teriak-teriak agar musuh tidak mengetahui kita berada di mana, agar tidak mudah diserang dan lain sebagainya. Apalagi perang itu perlu taktik. Al-harbu khud'ah dan lain sebagainya. Nah, fa'amma idza kana minal jami', adapun zikir yang dilakukan secara bersama-sama indal hamlah ketika menyerang, fahasanun itu bagus. Jadi misal berzikir bersama-sama Allah atau mengucapkan takbir Allahu Akbar gitu serentak dan lain sebagainya, seperti berzikir bersama di lapangan, sholat bersama di lapangan. Kalau untuk tujuan-tujuan tertentu itu bagus juga untuk li'annahu yafuttu fi a'dadil adwi, karena itu dapat melemahkan fi a'dadil adwi di dalam beberapa kekuatan musuh. Jadi dengan kita berzikir itu musuh bisa gentar. Warawa yakrahuna as-sauta indal qital. Jadi memang dalam keadaan tertentu sahabat Nabi itu kalau dalam berperang itu senyap. Kira-kira begitu. Itu Abu Daud 2656.
Lalu berikutnya yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa athi'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Al-Anfal ayat 46. Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jangan kita berselisih. Kalau kita tanazu, berselisih, fatafshalu, maka lemah. Watadhabari hukum, dan hilang harga diri dan kekuatan. Kalau orang udah tidak sungkan kepada kita, maka hilang kekuatan kita. Kenapa? Ya bagaimana mau sungkan kalau kita di dalam ribut sama umat Islam. Akhirnya musuh tidak sungkan kepada kita, hanya berani. Seperti sekarang, orang sangat berani kepada umat Islam, karena umat Islam sendiri di dalam itu terjadi saling curiga. Sehingga terjadi istilah kadrun, Islam radikal, Islam intoleran, dan lain sebagainya. Padahal istilah-istilah itu memang sengaja dihembuskan oleh orang kafir dan orang Zionis. Dan mohon maaf ya, itu ya begitulah. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Kita disuruh sabar, wasbiru. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, Nusirtu bis sabah. Kami pernah dibantu oleh Allah dengan angin yang kering, panas, angin dari timur itu sabah. Wa hulikat adum biddabur. Bahkan orang Ad itu diserang oleh Allah dengan pasukan Allah yang berbentuk angin tapi yang lembab. Jadi kalau dabur itu angin tapi mengandung sesuatu yang lembab gitu. Sedangkan kalau soba itu angin tapi mengandung panas dan kering. Jadi angin itu ada yang hembusannya bisa membuat lembab, itu ada yang bisa membuat kering dan panas. Dan apapun yang terjadi itu semua makhluk Allah. Termasuk virus ini kita minta pertolongan kepada Allah. Agar bisa Allah menempatkan virus pada tempatnya dan kita bisa hidup normal kembali. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Kalau toh mudah-mudahan terkena musibah, mudah-mudahan yang terkena musibah diberi kesabaran dan dikasih pahala yang syahid. Mudah-mudahan yang sekarang diberikan kesehatan dan oleh Allah mudah-mudahan diberikan pertolongan dan bantuan sehingga kita bisa hidup normal. Qala al-hakam mutadhabari hukum yakni as-sabah. Berikutnya Al-Anfal 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillahi wallahu bima ya'maluna muhit. Penjelasan tadi tentang pertolongan dari Allah ada di dalam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas 1035, 4105, Muslim 900, An-Nasai di dalam Al-Kubra 1167 sampai 1000, kami ulangi ya 11.556, 11.617. Kalau Ibnu Hibban 6.421, Ahmad juz 1 halaman 223 sampai 373. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Itu Al-Anfal ayat 47, agar kita dalam keadaan apapun selalu minta tolong kepada Allah, jangan terlalu percaya dengan kemampuan sendiri. Berikutnya wa in kunna nuqatilun nasa fa wallahi inna bina 'alan nasi laquwwah wallahi la narju an qitali Muhammad
hatta narida badran fanashrabu fiha al-khumura wa ta'zufu alaina al-qiyan. Kalau dibaca nashrobah itu nanti menjadi jawab. Fa inna badran musimun min mawasimil Arab wa sukum min aswaqihim hatta tasma'al Arab bi makhrajina fatahabana akhiral abad fawaradu badran walakin jara ma jara min halakihim wal batar fil luwah at-taqwiya bi ni'amillah azza wa jal wa ma albasahu min al-afiyah 'ala al-ma'asi wa huwa masdarun fi mawdi'il hal al-ikhraju batarin mura'in sadin wa sadduhum idlalun nas. Jadi dulu itu ada cerita Abu Jahal wa ashabahu al-kharijin yawma badrin li nusratil air fa kharaju bil kiyan wal mughanniyat wal ma'azif falamma waradu al-juffata bu'itha khufaf al-kanani wa kana sadiqan li Abi Jahal bihadaya ilaihi ma'abnin lahu wa qala in syi'ta amdattuka bir rijal wa in syi'ta amdattuka bi nafsi ma'aman khaffa min qaumi faqala Abu Jahal in kunna nuqatilullah kama yaz'umu Muhammad wallahi ma lana billahi min taqah. Jadi dulu kebiasaan Abu Jahal dan teman-temannya dia itu terlalu percaya diri, saya akan menghadapi Muhammad agar saya bisa berpesta dengan bebas dan tidak dikomentari atau dihalang-halangi oleh Muhammad karena Nabi itu kan menyampaikan Al-Qur'an apa adanya, mengharamkan khamr sedangkan mereka itu senang khamr dan suka bermain al-qiyan. Qiyan itu uh, bernyanyi bersama biduan perempuan. Itu wa ta'zufu alainal qiyan. Berikutnya Al-Anfal 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza zayyana lahumusy syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawm وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Ruwiya anna syaitan tamassal lahum yawma'id fi surati Suraqah ibni Malik bin Ju'sham wa huwa min bani Bakr ibn Kinanah wa kanat Quraisyun takhafu min bani Bakrin ayyatuhum min waraihim li'annahum qatalu rajulan minhum falamma tamassala lahum qala ma akhbarallahu bihi an. Menurut sahabat Ibn Abbas, qal amaddallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi alfin minal malaikah fakana Jibril alaihi salam fi khamsimi'atin minal malaikah mujannibah wa Mikail fi khamsimi'ah minal malaikah mujannibah wa ja'a iblis fi jundim minasyayatin wa ma'hu raya fi surati rijal min bani mudlij wa syaitan fi surati Suraqah ibni Malik bin Ju'sham فقال الشيطان للمشركين لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما اصطفى القوم قال أبو جهل اللهم أولانا بالحق فانصره ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال يا ربي إنك إن تهلك kami ulangi ya Rabbi innaka in tuhlik hadhihi al-isabatu falan tu'bada fil ardi abada. فقال جبريل خذ قبضة من التراب فأخذ قبضة من التراب فرمى بها وجوههم فما من المشركين من أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه فولوا مدبرين وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس فلما رآه كانت يده في يد رجل من المشركين انتزع إبليس يده ثم ولى مدبرا وشيعته فقال له الرجل يا سراقة ألم تزعموا أنك لنا جار قال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون ما رأى الشيطان نفسه يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ
wala awjadha minhu fi yaumi Arafah wa ma dzaka illa lamma ra'a min tanazzulir rahmati wa tajawuzillahi 'anid dzunub al-'idham illa ma ra'a yauma Badrin. Idza sami'al adzan adbara wa lahu durat inni akhafullah qila khafa iblis ay yakuna yauma badrin al-yawma alladhi unzira ilayh wa qila kadzaba iblis fi qawlihi inni akhafullah walakin alima annahu la quwwata lah. Jadi dulu ada cerita katanya iblis ini berbentuk bernama Suraqah bin Malik bin Ju'sham. Lalu dia mempengaruhi orang. Jadi agak ada kalanya kita tahu yang namanya setan itu bisa berbentuk orang baik, bisa berbentuk tidak baik. Tapi kalau malaikat itu hanya bisa berbentuk orang baik saja. Nah, apabila ada orang yang mempengaruhi kita, maka jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, khawatir orang itu sebenarnya syaitan yang berbentuk manusia, minal jinnati wan nas. Suatu ketika, Suraqah bin Malik bin Ju'sham ini tidak bisa membantu orang kafir. Lalu ketika ditanya, kenapa kamu kok nggak bisa membantu? Padahal yang mempengaruhi kita, sehingga kita melakukan perbuatan yang tidak tepat ini kan Anda. Kenapa Anda sekarang tidak bantu kami? Lalu si setan ini atau si berbentuk Suraqah bin Malik bin Ju'sham ini mengatakan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Ini perkataan bohong. Pada dasarnya dia tidak melanjutkan perbuatannya yang salah itu bukan karena takut kepada Allah. Tapi dia sadar bahwa dia sudah tidak ada kemampuan lagi untuk menghadapi kebenaran. Jadi hati-hati. Wa idza zayyana lahumus syaitanu a'malahum, ada kalanya berbuat salah tapi merasa benar. Kalau kita melakukan perbuatan yang salah, merasa benar, itu berarti kita sedang dikuasai oleh setan atau sedang dipengaruhi oleh orang manusia yang sebenarnya itu syaitan tapi berbentuk manusia. Wa qala la ghaliba lakumul yawm minan nas wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atan naqasa ala aqibai. Begitu sudah berhadap-hadapan antara pasukan muslim dengan pasukan kafir, lalu syaitan tadi Suraqah bin Malik bin Ju'sham tadi mundur. Begitu ditanya, kenapa kamu mundur malah tidak membela kami? Wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Tidak benar. Yang benar walakin alima annahu la quwwatalah. Dia sadar bahwa Nabi ini posisi berada di tempat yang benar. Umat Islam ini berada di tempat yang benar. Oleh karena itu dia sedang mendapatkan bantuan pertolongan dari Allah melalui malaikatnya, melalui angin, melalui angin yang lembab, melalui angin yang kering, gempa, geledek, segala macam hujan, kegelapan, itu dia mulai sadar. Jadi berdasarkan Al-Anfal ayat 48, ini Allah mengingatkan bahwa apabila kita melakukan kesalahan tapi merasa benar, itu biasanya kita sedang tergoda oleh syaitan atau tergoda dengan pemikiran seseorang manusia, tapi sebenarnya itu syaitan yang berbentuk manusia. Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Al-Anfal ayat 48. Berikutnya yaitu Al-Anfal 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. Orang munafik, idh yaqulul munafikun, orang munafik ini KTP-nya Islam loh. Orang yang hatinya ragu tentang kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi dia menganggap bahwa orang yang menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah dianggap dia sedang tertipu. Tertipu dengan agamanya. Warrah menipu. Haulai kepada mereka orang yang baik-baik, umat Islam, yang istiqomah, continue, ghirah kecemburuannya kepada Al-Quran, As-Sunnah, kepada syariat Islam, keimanannya yang tinggi, yang dijaga, ketakwaannya, harga dirinya dijaga, itu dianggap dia sedang tertipu dengan agama.
Gharra menipu haula'i kepada mereka dinuhum apa agama mereka. Coba bayangkan, alangkah terbaliknya. Orang yang baik-baik dianggap sedang tertipu dengan agamanya, sedangkan orang yang tidak baik dianggap orang yang benar. Ya, sekarang coba lihat. Orang yang baik dianggap radikal, kadrun, intoleran, segala macam. Ya, begitulah. Tapi pada masanya 2-3 tahun, sebentar lagi insya Allah akan selesai. Akan terbalik itu. Kita tahu ada masanya Fir'aun, selesai. Ada masanya Namrud, selesai. Ada masanya Bal'am bin Ba'ura, selesai. Ada masanya Korun, selesai. Jadi coba lihat pada waktunya ya kayak buah aja ada masa buah misal musim apa ya kalau musimnya selesai ya selesai begitu. Kekuasaan juga begitu. Itu Al-Anfal 49. Orang baik malah dituduh tertipu dengan agama. Warraha ulaidinuhum. Nah, dalam keadaan seperti itu kita tetap harus menjaga ketakwaan kita. Lalu kita berserah diri, bertawakal kepada Allah. Allah Maha Kuat, Aziz, Allah Maha Bijaksana. Al-Anfal 49. Lalu berikutnya yaitu Al-Anfal 50-51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidzallamin lil 'abid. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم wa annallaha sami'un alim. Allah itu telah memberikan yang terbaik. Kenapa kita bisa tidak baik? Ya karena pendidikan, karena lingkungan. Ya lingkungan itu dijabarin sendiri. Keluarga, lingkungan, pendidikan, itu kan. Jadi Allah lam yakum mughayyiran ni'mah. Allah tidak akan pernah merubah nikmat yang sudah diberikan kepada kita sampai kita sendiri yang merubah. Oleh karena itu Nabi pernah menyampaikan, pada dasarnya umat Islam ini masuk surga semua, ilaman aba, kecuali orang yang nggak mau. Ya namanya orang nggak mau dengan berbagai alasan. Jadi begitulah. Lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. وأن الله سميع عليم تعليل أي هذا العقاب لأنهم غيروا وبدلوا ونعمة الله على قريش الخصب والسعة والأمن والعافية. Nikmat dari Allah kepada orang Quraisy tadinya tanahnya subur, kaya, aman, sehat, seperti diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 67. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم Al-Ankabut 67. Waqala Sudiyyu ni'matullahi alaihim Muhammad. Yang paling utama waktu itu di Mekah itu di samping subur, kaya, aman, sehat, ada Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka. Ada orang baik. Ada orang yang masih mau mengingatkan. Tawasau bil haq, tawasau bis sabri, wa tawasau bil marhamah. Begitu dia itu tidak sependapat dengan Nabi, justru Nabi dicari-cari kesalahannya, diusir. Waktu di Mekah aja Nabi itu semacam ditahan di lereng gunung sampai Nabi itu makan dedaunan. Mohon maaf ketika buang air itu sampai seperti kambing.
Kambing itu kan memakan dedaunan. Jadi mohon maaf ketika yang dibuang keluar dari perutnya itu ya seperti itu, ya seperti dedaunan itu. Karena tidak boleh ada dagangan masuk ke lereng gunung itu biar Nabi itu wafat gitu maksudnya. Jadi luar biasa dulu itu orang kafir Quraisy itu tidak baiknya. Bahkan kita tahu itu sampai ada aturan tidak boleh menikahkan keluarganya dengan keluarga Nabi. Oleh karena itu putri Nabi yang bernama Zainab, yang bernama Ruqayyah, yang bernama Ummu Kulsum. Kami ulangi ya. Ruqayyah, Ummu Kulsum itu tadinya menikah dengan putrinya Abu Abu Jahal. Lalu padahal masih ada hubungan keluarga loh. Lalu begitu nikah harus diceraikan karena dia tidak mau punya hubungan keluarga dengan Nabi Muhammad SAW. Padahal aslinya dia Nabi dengan Abu Jahal itu paman, masih ada hubungan keluarga. Tapi karena kebenciannya, orang kalau benci kepada kebenaran, padahal dia tahu kalau Islam itu benar. Nabi Muhammad itu nggak pernah bohong, Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam itu, tapi kebenciannya itulah yang membuat kita tidak menerima bahwa matahari itu bersinar terang, angin itu bertiup. Jadi sehingga begitulah ada orang yang tidak percaya bahwa matahari itu terang, air putih itu enak rasanya. Kita tidak percaya dengan matahari terang karena bukan mataharinya yang sakit, tapi mata kita yang sakit. Ketika air putih itu nyaman, tapi orang mengatakan bahwa air putih itu tidak nyaman. Yang sakit itu bukan air putihnya, tapi lidah kita yang sakit. Jadi seperti itulah. Nikmat yang paling tinggi adalah keberadaan Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah mereka. Cuma sayang mereka tidak suka kepada Nabi, akhirnya Nabi diusir ke kota Madinah. Begitu diusir di kota Madinah, turunlah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kekeringan itu di kota Mekah. Dan terjadi apa yang terjadi di kota Mekah. Qala as-Sudiyyu nikmatullahi alaihi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fakafaru bih. Mereka kufur kepada Nabi, fanaqala ilal Madinah. Nabi pindah ke kota Madinah, mundur selangkah untuk maju 1000 langkah. Wahalla bil musyrikin, begitu dia mengusir Nabi, terjadi bil musyrikin dengan orang-orang musyrik al-iqab, apa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafun nasu min haulihim afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Kenapa kamu ini kok memperturutkan nafsu dan kamu mengingkari nikmat Allah dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Ankabut 67. Ya, sekarang mohon maaf ya, ada orang yang ingkar kepada as-sunnah. Ya Nabi itu kan as-sunnah. Kalau Nabi waktu hidup ya Nabi itu namanya as-sunnah. Nabi sudah wafat, maka segala perbuatan, ucapan, ketetapan, sifat Nabi itu namanya as-sunnah. As-sunnah itu diantaranya dicatat di dalam hadis Bukhari, Muslim, dan lain sebagainya. Banyak orang salah paham karena baik Al-Quran maupun as-sunnah maupun hadis dipelajari sendiri, dipahami sendiri, diputus-putusin sendiri. Ini akibatnya. Ya wallahu alam, itu pilihan ya. Kita sesama muslim boleh berbeda tapi tidak boleh bermusuhan. Kita harus tetap menjaga ketawaduan. Semua orang berusaha untuk belajar dan memahami ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Yang penting berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, mudah-mudahan kalau salah Allah memaafkan, kalau benar mudah-mudahan Allah menerima ijtihadnya. Tapi pada dasarnya semua itu masih tahap belajar. Karena yang paling tahu kepada Al-Quran itu adalah Allah. Kedua adalah yang paling tahu itu adalah murid Allah yang pertama, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu para sahabat, tabiin, tabiin, para imam, lalu para ulama. Kita belakangan. Jadi
Kita mesti harus menghargai dan kita kan tidak langsung mendapatkan wahyu dari Allah. Jadi kita belajar juga dari guru toh. Jadi kita harus menghargai semua dan apabila pendapat ulama itu eh, kita ada dasar berdasarkan Quran As-Sunnah, cocok dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita hargai. Apabila tidak cocok, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Yang mengatakan cocok apa tidak itu bukan kita, tapi lihat aja Quran, lalu bagaimana pelaksanaannya di dalam Nabi melaksanakan dan memahami ayat tadi. Jadi ini sebagai penutup kita baca ayat Al-Anfal 54 sampai 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim kadzdzabu biayati rabbihim فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. Jangan sampai kita punya dakbi. Dakbi itu kebiasaan seperti kebiasaan Fir'aun dan teman-temannya. Mereka itu tidak mau melaksanakan isi Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu oleh Allah dihancurkan bidunubihim akibat dosa mereka sendiri. Wa awraqna ala Fir'aun. Kemudian oleh Allah diantaranya ditenggelamkan. Ya sudah, orangnya tenggelam, harta dan kekuasaannya ditinggal untuk orang yang baik-baik. Tinggal kita ini mau meninggal dalam keadaan baik apa tidak, mudah menerima kebenaran apa tidak. Ya sudah, sejarah yang akan mencatat tentang kehidupan kita. Wa kullun kanu zalimin. Inna syarrad dawabi indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Dawab itu hewan melata. Hewan melata yang paling tidak baik menurut Allah itu adalah alladzina kafaru. Coba. Allah itu waktu lembut-lembut, waktu tegas-tegas. Tapi kita merasa lebih lembut dari Allah. Inna syarrad dawabi indallah alladzina kafaru. Fahum la yu'minun. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Dikasih nafas tidak beriman. Dikasih nikmat tidak mau. Malah jauh dari Allah dan Rasulnya, tidak mau melaksanakan syariat. Alladzina ahadta minhum tsumma yanquduna ahdahum. Berjanji baik tapi kenyataannya berkhianat. Tsumma yanquduna ahdahum fi kulli marrah. Setiap mereka janji dilanggar sendiri. Wa hum la yattaqun. Mereka tidak bisa menjaga kebersihan luar batin, tidak bisa menjaga ketakwaannya. Al-Anfal 55-56. Jadi wal ma'ni bihim Quraidah wan Nadhir fi qauli Mujahid wa ghairi naqadu al ahda fa'anu musyriki Makkah bisilah. Buktinya apa? Ketika Nabi tinggal di kota Madinah, bertetangga dengan orang Yahudi Quraidah, Nadhir, tapi ternyata mereka selalu mengkhianati Nabi, mencari celah dan menjelekkan Nabi dan bermusuhan dengan umat Islam, benci sekali dengan agama Islam dan selalu mau membunuh umat Islam. Sampai mereka pada waktunya berkoalisi dengan orang kafir musyrik Mekah untuk betul-betul membunuh Nabi. Terjadilah itu yang dimaksud perang Khandaq itu, yang gali parit itu. Summa tadaru faqalu nasina fa'adahum alaihissalam tsaniyatan fanaqadu yaumal Khandaq. Pertama dia merasa lupa, oleh Nabi dimaafkan. Berikutnya mengulangi lagi, ya sudah. Begitulah. Kalau bahasa kita, alastu birabbikum qalu bala syahidana. Al-A'raf 172. Ini Al-Quran Surah Al-Anfal 55-56. Semua yang kami sampaikan bisa dibaca di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 8 halaman 25 di sebelah kiri sampai 32 di sebelah kanan, Al-Anfal 44 sampai Al-Anfal 57. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.